Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab li Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Babu minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima. Bab diantara kesyirikan adalah menggunakan al-halqah. Ya, seperti gelang itu juga disebut dengan halqah. Wal khayt itu benang jahit yang diikat dan yang semisal dari keduanya. Li raf'il bala, untuk mengangkat musibah, au daf'ihi, atau menolak mudarat. Musibah sama. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan mengenai makna tauhid, definisi tauhid, kemudian definisi syirik, makna syirik secara umum. Dan bab ini adalah bab menjelaskan kesyirikan secara rinci satu persatu. Jadi diantara kesyirikan adalah ringkasnya menggunakan jimat, ya. Menggunakan jimat, baik jimat yang berupa gelang atau jimat yang diikat, ya. Kalau orang-orang dulu itu biasa mereka mengikat jimat ke perut bayi, ya, atau ke leher bayi. Untuk apa? Untuk menolak mudarat atau mendatangkan manfaat. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. Katakanlah, bagaimana pandangan kalian terhadap apa yang kalian sembah dari selain Allah? In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri. Seandainya Allah menginginkan aku tertimpa mudarat, apakah mereka bisa menolak mudarat? Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Atau jika Allah menginginkan aku mendapatkan rahmat, apakah mereka bisa mencegah rahmat tersebut, menahan rahmat tersebut? Qul hasbiyallah, katakanlah cukuplah Allah bagiku, alaihi yatawakkalul mutawakkilun, dan hanya kepada Allah orang yang bertawakal. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya yang selain Allah tidak bisa menolak mudarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Apapun bentuk dari jimat yang diyakini bisa menolak mudarat atau mendatangkan manfaat, maka itu tertolak dengan ayat ini. Munasabatu hadzal bab li kitab tauhid, kecocokan bab ini untuk kitab tauhid. Annahu yatadammanu dzikra syai'in mimma yudaddu tauhida, bahwa bab ini mengandung penyebutan sesuatu dari perkara yang menentang tauhid, yaitu syirik. Di antara kesyirikan adalah wahwa iltimasu raf'id durri au daf'ihi min ghairillah litahdziri minhu, yaitu iltimas, mencari penopang mudarat atau mencari perkara yang bisa mencegah mudarat dari selain Allah, litahdziri minhu, untuk memperingati darinya. Baina tauhid yu'rafu bididdihi, dikarenakan tauhid itu bisa diketahui dengan kebalikannya, yaitu syirik. Orang mempelajari syirik, maka dia akan tahu mana tauhid.
Minasyirki min tab'idiyatun. Nah, jadi min di sini, huruf min di sini faidahnya adalah tab'idiyah, yaitu maknanya sebagian. Kalau kita biasa maknakan apa? Di antaranya. Di antara kesyirikan, ai minasyirkil akbari, artinya di antara syirik besar atau termasuk syirik besar, ini taqada anna hadhihi al asya'a tanfa'u aw tadurru bi dzatiha. Jika dia meyakini bahwa perkara-perkara ini dari jimat-jimat yang digunakan bisa memberikan manfaat atau mudarat dengan zatnya itu sendiri. Jadi kalau orang megang atau misalkan pakai jimat, contoh misalkan jimatnya berupa gelang, dia meyakini gelang ini bisa menyembuhkan penyakit. Dia meyakini gelang ini bisa menolak mudarat. Kalau yang terkenal itu orang hamil bawa sapu lidi, katanya supaya nggak diganggu fajar, nggak diganggu jin, ya bukan fajar. Jadi nggak tahu kalau di sini, ya ada yang kayak gitu, tahu nggak? Jadi kalau di Jawa itu orang hamil kalau mau keluar malam harus bawa sapu lidi. Sini ada Dil. Berarti beda. Di sini gunting kecil. Di sana sapu lidi. Katanya supaya enggak deketin jin. Nah, ini enggak bisa. Itu syirik. Kalau dia meyakini bahwasanya si sapu lidi itu bisa mengusir jin, ya. Dia bisa menolak mudarat, nah ini syirik besar. Tapi kalau misalkan dia sekedar meyakini itu sebab, ini syirik kecil, karena nggak ada dalil bahwasanya itu sebab dan juga nggak bisa dibuktikan secara akal sehat. Kecuali dia meyakini kalau dia bawa sapu lidi bisa mentung jin misalnya. Nah, antum bawa sapu lidi mentung jin mentung antum pakai balok, gimana ya? Sedangkan sapu lidi yang nggak ada. Mereka itu bawa sapu lidi karena ada keyakinan tertentu. Jadi bukan mereka meyakini ya buat mentung jin kan. Nah, itu syirik, nggak boleh. Atau jimat-jimat yang digunakan biasanya anak-anak kecil itu menggunakan jimat supaya apa? Supaya sembuh dari penyakit atau supaya gampang sakit. Nah, ini juga sama syirik besar. Au minasyirkil asghar, atau termasuk dari syirik kecil. Jadi perkara-perkara tersebut termasuk dari syirik kecil. Ini i'taqada anna sababun lin naf'i wa dhurri. Kalau dia meyakini itu hanya sebab memberikan manfaat dan mudarat. Jadi kalau memakai gelang ini, nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia manfaat. Allah Subhanahu wa taala akan menolak mudarat dari dirinya disebabkan gelang tersebut misalkan. Nah, ini enggak ada. Ya banyak ya. Kalau jimat-jimat ini di Indonesia sangat banyak. Ada yang berupa cincin, ada yang berupa kalung, ada yang berupa gelang, ada yang barakallahu fikum, ada yang berupa mungkin yang digantungkan di pintu-pintu itu. Ya, jimat. Kalau kita bilangnya wafak ya, wafak. Wafak itu biasanya ditaruh di dompet, wafak. Jadi supaya antum apa? Ya wafak itu biasanya buat ini ilmu kebal katanya tuh. Makanya kalau ada cerita-cerita film-film orang dulu itu ada orang kebal pakai wafak dia. Wafaknya nyantol di pagar, ditembak mati dia. Ternyata wafaknya nyantol. Jadi kalau wafaknya nyantol enggak ke bawah, enggak jadi kebal dia. Ini bohong semua. Itu namanya wafak ya kalau di kita itu.
Ya wafak itu banyak kegunaannya. Wafak itu bisa apa namanya? Bisa sarangnya kodam. Kalau istilahnya mereka itu kodam, padahal majin ya. Kodam. Jadi kodam itu kalau misalkan kita berantem, ya nanti yang berantem kodamnya gitu. Jadi nggak usah nyewa bodyguard lagi. Nah ini syirik, nggak boleh. Al-halqatu kullu syai'in mustadirun. Halqa itu adalah setiap sesuatu yang melingkar. Ya seperti gelang, seperti cincin, seperti kalung, itu kan melingkar. Wa nahwihima, dan yang semisalnya. Min kulli ma yulbasu aw yu'allaqu li hadzal gharad, dari apa-apa yang diyulbas, yang digunakan atau digantungkan untuk tujuan ini, yaitu tujuannya untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Itu jimat namanya. Raf'ul bala izalatuhu ba'da nuzulihi, mengangkat bala, musibah, artinya menghilangkan setelah dia sudah tertimpa musibah atau setelah musibah itu turun. Wa daf'uhu man'uhu qabla nuzulihi, dan mencegahnya adalah menahannya sebelum dia turun, ya sebelum turunnya musibah tersebut. Afara'aitum ay akhbiruni. Afara'aitum maknanya adalah akhbiruni, kabarkan kepadaku. Ma tad'una ay tas'alunahu jalbal khairi wa daf'ad durri. Jadi kata Allah, kabarkan kepadaku sesuatu yang kalian minta, yaitu kalian meminta kepadanya untuk mendatangkan mudarat dan mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Min dunillah ghairuhu minal andadi wal alihah, dari selain Allah, dari berhala-berhala dan sesembahan-sesembahan. Bidurrin bimaradin au faqrin au bala'in au syiddatin. Bidurrin yaitu dengan apa? Marad, mungkin sakit atau kefakiran atau musibah atau kegentingan ya. Jadi setiap tertimpa musibah kembali ke jimat. Kalau lagi sakit kembali ke jimat. Ini jimat-jimat yang apa, yang mereka yakini sebagai menolak mudarat. Jadi apapun bentuknya ya, apapun bentuknya. Ya kalau misalkan keyakinan orang dulu itu ada keris yang sudah diisi katanya. Ya ada tetangga katanya punya keris. Dia kalau setiap malam Jumat itu kerisnya pasti nyari darah. Ya, nyari darah. Jadi kalau keris itu dibuka pasti ngelukai. Nggak tahu tiba-tiba ngelukai aja. Karena dia emang setiap Jumatnya harus minum darah. Keris minum. Nah, kebayanglah antum. Ya kalau kita amati ya dulu ya, betapa bodohnya itu. Cerita begitu tuh. Antum diceritain kayak gitu-gitu tuh. Masya Allah. Padahal nggak pernah juga nyaksikan. Yang cerita juga belum tentu pernah nyaksikannya. Walaupun yang punya kerisnya juga itu belum tentu pernah ngerasain ini. Kalau setiap Jumat dia terluka, yang mungkin sudah mati lama-lama ya. Udah puluhan tahun kerisnya. Nah itu khurafat, dan itu bukan orang kafir, orang Islam itu. Orang Muslim dari kecil, bapak ibunya Muslim, kakek nenek moyangnya juga Muslim. Tapi ya namanya khurafat. Kalau orang nggak tahu ini hukumnya ya sudah banyak terjatuh kepada kesyirikan. Al-hunna kashifatu durri ay la taqdiru ala dzalik. Jadi pertanyaannya, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka bisa mengangkat mudarat? Maksudnya apa? Allah meyakini, menegaskan mereka itu tidak mampu untuk mengangkat mudarat. Mereka itu tidak mampu untuk mengangkat mudarat. Itu namanya ya pertanyaan ingkar. Birahmatin ay bisihatin wa afiyatin wa khairin wa kashfil bala'in. Rahmat di sini maknanya adalah sihat. Jadi kalau orang sakit pakai jimat jadi sehat.
ya, wa afiyah, ya sama ya, sehat, kesembuhan, kebaikan, wa khairin, ya sama, mendapatkan manfaat. Jadi kalau dia pakai jimat, nanti dagangannya laris manis gitu. Ada gitu. Jadi tetangga juga sama. Jadi ada tetangga tukang jualan jagung mentah itu di pasar dia. Kebetulan memang kalau berangkat ke pasar itu jam-jam 5, pokoknya setelah sholat subuh lah. Jadi kata dia itu pernah jam 5 mau berangkat ke pasar, di tengah jalan memang ada tikungan yang dulu kita yakini angker. Diyakini angker. Jadi kalau mau lewat itu harus klakson 3 kali. Ya namanya gara-gara film lah. Angker. Nah, katanya ada yang ikut di situ. Ada orang, pokoknya tahu dia itu jin, dia ikut jualan. Nah, sampai pasar jualannya langsung ludes laris manis. Nah, ini khurafat nih. Jadi jin atau jimat dia meyakini bisa mendatangkan manfaat. Wa kashfi bala'in, bisa mengangkat bala, ujian, musibah. Hasbiyallah ay Allahu kafini wa kafi man tawakkala alaihi. Jadi hasbiyallah artinya Allah yang membalas untukku, memberikan untukku, dan akan memberikan kepada orang yang bertawakal kepadanya. Itu Allah yang menakdirkan, Allah yang memberi. Karena Allah Ar-Razzaq, Maha pemberi rizki. Al-ma'na al-ijmali lil ayat, makna secara global untuk ayat ini, ya'murullahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ayyas'ala al-musyrikina su'ala inkarin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada kaum musyrikin, yaitu dengan pertanyaan ingkar. Ya. Dengan pertanyaan ingkar. Su'ala berarti ini apa? Apa namanya anak takhusus? Irobnya apa? Su'ala kedudukannya yas'ala su'ala. Berarti apa? Masdar apa? Maf'ul mutlaq atau masdar mutlaq ya? Su'ala. Nah, ini masdar mutlaq kan masdar mutlaq itu ada faidahnya ya. Ada li taukid, kalau ini li bayanin nau, untuk menjelaskan jenis ya. Maksudnya jenis pertanyaannya apa? Pengingkaran. An asnamihim, yaitu tentang berhala-berhala mereka. Allati ya'budunaha ma'allah, yang mereka sembah berhala tersebut bersama Allah. Hal taqdiru 'alan naf'i wa durri, apakah mereka mampu untuk mendatangkan manfaat atau mudarat? Ya. Coba siapa yang kecil di sini ya? Nanda. Oh, Nanda pun lagi tidur tuh. Coba bangunin. Antum supaya hafal, kitab siapa antum tidurin ini? Hah? Punya kitab juga antum? Coba kitab apa itu? Mulakhas. Masya Allah antum punya kitab, bagus lagi kitabnya. Hah? Hilar semua punya hakim. Nanda. Antum pakai gelang ya, misalkan antum pakai jimatnya dikasih sama dukun. Nah, jimat itu bisa mendatangkan mudarat dan manfaat enggak? Bahaya Nanda ya. Nanti bisa pas pulang dikasih jimat, seneng dia nanti. Antum nggak bisa ngelawan anak punya jimat nih. Nanda nanti besok begitu deh. Bahaya juga Nanda ya. Nah itu berarti antum belum belajar lewat mimpi ya. Baru mulai dong, baru mukodimah ya. Belum belajar antum. Mana Aldi? Ini Aldi. Abang antum Aldi. Belajar lewat mimpi, kebanyakan lewat mimpi. Lama-lama ini nanti. Taib. Fala budda an ya'tarifu bi'ajziha an dzalik, maka harus mereka mengakui kelemahan berhala-berhala tersebut dari hal tersebut. Maksudnya apa? Pasti mereka mengakui, ya mau nggak mau mereka akan menganggap yang memang berhala mereka tidak mampu.
Fa idza kana kadzalik batalat ibadatuha min dunillah. Kalau misalkan demikian mereka itu tidak mampu mendatangkan mudarat, menolak mendatangkan manfaat, maka batallah menyembah mereka itu. Jadi beribadah kepada mereka itu kebatilan, bukan kebenaran dari selain Allah. Jadi kalau kita keyakini bahwasanya ini orang nggak bisa datangkan mudarat, orang ini juga sakit, orang ini juga kadang juga tertimpa musibah, bahkan dia juga miskin, ya berarti nggak berhak kalau kita minta bertawasul, bertabaruk kepada orang ini. Ya. Jadi ada kiai misalkan, ada wali, ya orang lah, yaitu orang-orang yang menganggap itu wali lah misalkan. Kalau kita tahu dia itu kadang sakit, ya dia juga kadang sakit gigi, dia juga kadang sakit mata, dia juga kadang sakit perut, dia juga kadang ngutang, dia kadang juga ngeredit. Nah, antum tawasul sama dia, tabaruk sama dia, mintalah supaya bisnisnya lancar, mintalah supaya jabatannya naik. Atau antum nggak, berarti kan bodoh namanya. Sudah tahu antum ini wali juga terkadang sakit gigi, baru antum ya segala antum minta airnya. Ya mending kalau airnya di ruqyah dengan apa? Dengan syar'i, ya mungkin lah. Segala antum minta tabokannya supaya berkah ilmunya, kan bodohnya di situ kadang. Ada dulu ya ustadz kita dulu ya. Dulu lah, maksudnya pengajar lah, ustadz lumayan senior dulu pas di NU. Jadi ustadz ini dia ngaku anak nggak bisa bahasa Arab, ya. Tapi dia memang ceramahnya di mana-mana. Jadi mondok selama 6 tahun itu, yang nggak tahu mungkin kerjaannya ya kayak inilah, kayak antum-antum inilah, yang kadang ke warnet, ya kadang nyetop ngerokok di sebelah itu, misalkan. Ya mungkin kerjaan mondoknya begitu. Pas lulus, kebetulan dia pinter ngomong, jadilah dia kiai. Nah, pas ceramah itu dia ngomong, anak tuh nggak bisa bahasa Arab. Bahkan anak itu kalau ditanya bagaimana, misalkan kaifa haluk, orang nanya, dia jawabnya apa? La kaif, nggak gimana. Nah, sampai kayak gitu bahasa Arabnya tuh, saking bodohnya bahasa Arab. Jadi kiai. Nah, antum yang lebih bodoh itu santrinya, kakak kelas kita dulu, yang pinter bahasa Arab, yang pinter-pinter lah. Coba minta tabokannya supaya ilmunya berkah, kan bodoh namanya. Justru dia yang lebih pinter dibandingkan kiai tadi. Nah, ini yang terjadi ya. Jadi ya kalau antum hafal Al-Qur'an, hafal hadis, kalau belum mencapai derajat seorang kiai, nah belum ada apa-apanya antum. Walaupun antum nggak hafal Al-Qur'an, nggak hafal hadis, tapi antum sudah sampai derajat kiai, ya sudah enak. Nggak usah belajar lagi, ya tinggal beringas saja, ya tinggal main akal, banyak cerita, nah, kayak gitu aja. Taib, munasabatul ayati lil bab, kecocokan ayat ini untuk bab ini, anna fiha dalilan ala butlani syirki, bahwa di dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan batilnya syirik. Wa lubsul halqati wal khayti min dzalik, dan menggunakan al halqa wal khayt, yaitu jimat-jimat, min dzalik, termasuk dari syirik. La yakshifu durra wa la yamna'u minhu, tidak bisa dia mengangkat mudarat dan juga tidak bisa mencegah mudarat. Ma yustafadu minal ayat, yang bisa diambil faidah dari ayat ini, al-ula, yang pertama, butlanu syirki, batilnya kesyirikan. Lianna kullama yu'badu min dunillah, karena setiap yang disembah dari selain Allah, la yamliku durrat, itu tidak bisa menguasai mudarat, tidak bisa mendatangkan mudarat, wala naf'an li'abidi, dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat untuk hambanya. Maksudnya untuk siapa? Untuk penyembah dia. Nggak bisa, nggak ada yang bisa, karena semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsaniyah, yang kedua, at-tahdhiru min lubsil halqati wal qaiti wa ghairiha li jalbin naf'i aw daf'i durri, peringatan dari mengenakan jimat dan yang selainnya untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Li'annahu syirkun,
dikarenakan itu termasuk dari kesyirikan. Min jinsi ma yuradu minal asnam, dari jenis apa yang dimaksud dengan dari asnam, berhala-berhala, termasuk berhala. Ya. Karena antum meyakini sesuatu yang itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jimat-jimat ini itu hukumnya syirik. Bisa syirik besar, ya, bisa syirik besar kalau antum yakini zat jimat tersebut bisa mendatangkan mudarat atau manfaat. Dan dia bisa menjadi syirik kecil kalau antum sekedar meyakini bahwasanya ini sebab datangnya manfaat dan mudarat, tetap yang mendatangkan adalah Allah. Ats-tsalisah, yang ketiga, masyru'iyatu munadharatil musyrikin li batali syirki. Disyariatkan untuk berdiskusi dengan kaum musyrikin untuk membatalkan kesyirikan mereka. Ya, disyariatkan untuk berdiskusi. Sama juga disyariatkan antum berdiskusi dengan ahlul bidah, dalam rangka apa? Menolak syubhat mereka. Dalam rangka menolak syubhat mereka. Kemudian ar-rabi'ah, yang keempat, wujubul i'timad, wajib bersandar ala Allah wahda, kepada Allah semata. Wa tafwidil umuri kulliha ilaih, dan tafwid, yaitu menyerahkan segala urusan kepada Allah. Yaitu ini makna dari tawakal. Makna tawakal adalah dia bersandar kepada Allah, hatinya bersandar kepada Allah, dan segala urusannya, hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menempuh sebabnya, yaitu namanya tawakal. Ya, tawakal yang benar itu antum menempuh sebabnya. Kalau antum pengen misalkan antum pengen pinter, ya antum tempuh sebabnya, yaitu belajar. Nah, kemudian i'timad Allah, antum sandarkan hati antum kepada Allah, apapun hasilnya sandarkan kepada Allah. Nah, juga tafwidul umur ila Allah, serahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah antum tatkala menuntut ilmu itu nanti dari mana kebutuhan, dari mana nanti penghasilan segala macam, itu serahkan kepada Allah. Yang penting apa? Sudah antum menempuh sebabnya. Menempuh sebabnya. Saya menaktabi harus semua, lebih hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.